jadi yang kita bawa tadi itu fakta-fakta itu beliau sudah tahu. Pertama, beliau sangat respon mendengar, bahkan merasakan derita, merasakan pahit getirnya bapak-bapak sekalian yang ternyata berdasarkan informasi laporan yang kita sampaikan kepada mereka, kita sampaikan sejarah bagaimana orang tua kita dulu memiliki tanah itu, kemudian diusir dan dianiaya oleh RRI, kemudian RRI bikin sertifikat cacat hukum, bodong, gitu ya. Semua sudah kita sampaikan kepada Menko Polhukam yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukumnya, dan salam dari beliau kepada kita, salam juang, jangan pernah berhenti. Kita sudah menyampaikan fakta-fakta, bahkan kitab wasiat tadi, letter C yang asli punya kita, beliau baca, dan beliau sendiri ya tahu tentang fungsi buku itu, bahwa ini bukan kita yang ngomong, beliau yang ngomong bahwa ini buku tanah adat ya Pak. Gitu. Jadi tahu, jadi yang kita bawa tadi itu fakta-fakta itu beliau sudah tahu. Pertama, beliau sangat respon mendengar, bahkan merasakan derita, merasakan pahit getirnya bapak-bapak sekalian yang ternyata berdasarkan informasi laporan yang kita sampaikan kepada mereka, kita sampaikan sejarah bagaimana orang tua kita dulu memiliki tanah itu, kemudian diusir dan dianiaya oleh RRI, kemudian RRI bikin sertifikat cacat hukum, bodong, gitu ya. Semua sudah kita sampaikan kepada Menko Polhukam yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukumnya, dan salam dari beliau kepada kita, salam juang, jangan pernah berhenti. Jadi Menko Polhukam melalui pihak yang menerima tadi menyampaikan terus bahwa itu memang adalah tanah bapak-bapak sekalian, jangan pernah kendur untuk meminta kepada negara untuk kembali hak atas tanah tersebut. Dan terkait dengan permohonan kita untuk pencabutan sertifikat Kemenag, kan gitu ya. Tujuan kita ke Menteri ATR nanti, kita ingin segera Kementerian ATR untuk mencabut surat Kementerian Agama agar hak atas tanah itu benar-benar murni pemiliknya adalah kita, ahli waris, kan begitu. Nah, beliau sangat mendukung, bahkan nanti beliau akan membantu supaya Menteri ATR melaksanakan tugasnya, karena berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki bahwa tanah itu benar tanah hak milik adat. Nah, sekarang setelah dari Kementerian ATR, nanti kita harapkan kan dari Depok ke sini itu, kita harapkan nih bisa langsung bertemu Pak Menteri, kemudian bisa mengundang Menteri Agama, bisa mengundang Menteri ATR duduk bersama di Kementerian Menko Polhukam, rencana kita gitu kan. Tapi ternyata Pak Menteri udah pergi ke luar negeri sebelum kita ke sini, gitu kan. Bukan salah Pak Menteri. Kalau Pak Menteri ada, pasti menemuin kita. Tapi kalau Pak Menteri Pak Mahfud sedang melaksanakan tugas negara ke luar negeri, maka tadi yang menerima kita adalah bawahan beliau bidang hukum yang dengan secara respon
yang secara positif mendengar aspirasi, mendengar omongan kita tentang sejarah hak kita itu. Oleh karena itu, mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari kita akan meminta Pak Menteri kalau pulang dari luar negeri, meminta kembali, kita akan mengaudiensi kepada Menteri agar nanti kita dipertemukan, agar ada pernyataan Menteri Agama kapan kami akan dibayar gitu dari Kementerian Agama. Nah, ini hasil dari usaha kita di Menteri Menko Polhukam. Sekarang kita sudah sepakat ya bahwa dari ini kita akan ke Menteri ATR. Siap. Untuk meminta Menteri ATR, kita tidak akan pulang kalau belum dicabut suratnya. Oke, siap-siap kembali ke mobil, kita menuju ke Menteri ATR. Selain nggak dilibatkan dari ahli waris. Tadi karena memang kan hanya perwakilan ya, saja diwakili sama Menko betul. Polhukam. Karena memang aturannya begitu. Jadi tidak perlu banyak yang hadir, yang penting ada perhatian. Nanti ketika audiensi langsung dengan Pak Menteri, baru kita akan berbicara. Nanti internal dulu. Nanti Pak Menteri yang akan mendengar langsung ya melalui orang-orangnya yang terlibat. Artinya masih nggak sampai di sini, masih ada tindak lanjutnya ya? Ya, masih ada tindak lanjutnya nantinya. Yang pasti direspon oleh Menko Polhukam itu dengan lutut. Harapan Pak Yoyo setelah kedatangan ke Menko Polhukam. Ya, segera Menko Polhukam berdasarkan kewenangannya bisa memberikan solusi ya permasalahan hak tanah masyarakat ini, terutama berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN yang saat ini kita tuntut untuk mencabut sertifikat yang tidak sah itu, sertifikat yang cacat yuridis dan administrasi itu, supaya segera dilaksanakan oleh Kementerian ATR. Oke. Mendengar respon kepada permasalahan masyarakat adalah ini Kementerian Menko Polhukam. Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, yaitu di bawah kepemimpinan Bapak Mahfud MD, benar-benar mau mendengar, meskipun secara pribadi beliau tidak ada di tempat, kenapa lagi di luar negeri, tetapi tadi dari Deputi 3 telah menerima kami dengan sangat baik, telah menerima apa yang kami sampaikan, dan beliau akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR dan sudah mendengar keluh kesah kami, bahkan beliau sendiri langsung memeriksa bukti otentik tadi, letter C yang tidak bisa dibantah bahwa hak kita atas tanah itu benar-benar adanya, dan beliau menyarankan agar kita segera membuat surat perlindungan hukum kepada Menko Polhukam terkait dengan permasalahan tanah itu, gitu ya. Dalam rangka tuntutan kita bahwa kita memohon kepada Kementerian Menko Polhukam itu agar dipertemukan dengan Kementerian ATR. Beliau menyatakan bahwa nanti Menko Polhukam yang akan melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR BPN. Jadi prinsipnya bahwa adalah dokumen produk negara yang diproduksi oleh kantor Dinas Luar IPEDA Kabupaten Bogor berupa buku induk tanah adat Bogor. Kami akan tunjukkan kepada Bapak Menko Polhukam, kepada Menteri ATR BPN, bahwa orang Bojong ini benar-benar pemilik tanah Bojong. Kenapa? Karena nama-nama orang tua kami sudah tercatat dalam buku letter C produk tahun 32 ini.
Jadi kami tidak main-main. Kami bukan orang-orang yang mengaku pemilik tanah. Kami punya sejarah, kami punya fakta yuridis, dan kami punya bukti. Jadi dengan buku induk ini Bapak sekalian, tidak ada satu orang pun yang bisa membantah bahwa tanah Bojong adalah tanah warisan orang tua kita. Merdeka! 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 Alhamdulillah kita akan segera diterima oleh perwakilan Bapak Menteri, karena Bapak Menteri saat ini di luar negeri, jadi tidak mungkin bertemu dengan kita, dan itu bukan salah beliau. Kenapa? Karena beliau ada urusan negara. Tetapi target kita sudah sepakat bahwa target kita unjuk rasa di hadapan Bapak Menteri Menko Polhukam, agar dalam waktu dekat kita bisa berhadapan tuh dengan oknum-oknum itu. Ya, Menteri ATR, kemudian Menteri Agama, gitu, Menteri Kominfo, untuk membuka topeng mereka bahwa mereka adalah penjahat-penjahat yang telah merampas tanah kami, gitu ya. Oleh karena itu, orasinya dicukupkan sampai sini. Bapak-bapak sekalian, tunggu di tempat, duduk, minum, dan makan silahkan. Kami akan segera menghadap ke perwakilan Pak Menteri untuk membuat program, agenda. Nanti kita pertemuan segera dengan orang-orang tadi. Untuk apa? Agar pencabutan sertifikat dan pembayaran ganti rugi segera dilaksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Menteri, itulah siapa kami dan tujuan kami. Mohon dengan hormat kepada Pak Menteri bahwa aspirasi kami agar diselesaikan kasus permasalahan tanah Bojong ini dengan cara merekomendasikan agar Menteri ATR BPN pada hari ini juga mencabut sertifikat mencabut sertifikat. Kedua, mohon dengan hormat Bapak Menko Polhukam agar segera merekomendasikan kepada Kementerian Agama untuk segera membayar ganti rugi. Kemudian karena Bapak berwenang, maka kami memohon rekomendasi agar Johnny G. Plate sebagai menterinya komunikasi dan informatika ditangkap karena menjadi biang kerok merampas tanah Bojong. Minum dulu ya. Mereka adalah oknum-oknum pejabat yang ada pada lembaga Departemen Penerangan atau RR yang didukung oleh Menteri Agama, yang didukung oleh Kementerian ATR BPN. Seharusnya kalau mereka benar-benar ingin mengabdi kepada negara, mencintai pemimpinnya, Presiden kita yang mulia Bapak Jokowi, ketika Pak Jokowi ingin membangun kampus Universitas Ilmu Internasional, sediakan tanah yang tidak bermasalah tuh. Iya. Siapkan loh tanah yang tidak bermasalah secara hukum. Tapi faktanya oknum-oknum pejabat tersebut malah menyediakan tanah orang tua kita. Ya. Malah tanah orang tua kita, warisan masyarakat tanah Bojong Malaka, dikatakan tanah ini adalah tanah negara katanya, punya RRI katanya. Dilaporkan kepada Presiden tanah ini tidak bermasalah. Kenapa? Karena itu tanah RRI katanya. Padahal buktinya
Padahal buktinya mereka membuat sertifikat hasil kejahatan mafia tanah. Mereka terbitkan sertifikat bodong. Mereka bikin cerita fiksi bahwa mereka beli tanah itu dari Hantek Ninyau tahun 57 yang dokumennya tidak pernah ada. Yang mulia Bapak Presiden, pimpinan kita tertipu oleh oknum-oknum itu. Bapak Presiden yang kita cintai, yang kita pilih untuk memimpin Indonesia, ditipu oleh orang-orang itu, oleh oknum-oknum itu. Ini Bapak Menteri, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, kami datang ke sini justru kami ingin membela Presiden kami yang telah ditipu oleh oknum-oknum pejabat di Kementerian ATR, di Kementerian Agama, dan di Departemen Penerangan LPP RRI. Kenapa? Karena kita sudah sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden, tanah yang digunakan untuk membangun kampus UI 3 tersebut bukan tanah negara punya RRI, tetapi tanah nenek moyang kami yang dirampas oleh apa? Oleh RRI, kemudian diberikan kepada Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama membangun kampus UIT 3. Itu Bapak. Jadi barang black market yang apa? Yang dibawakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, mengingat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mendapat fungsi dan tugas sebagai lembaga negara yang dapat memiliki kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proyek strategis nasional. Itulah dasar dan alasan kami kenapa kami datang ke Menko Polhukam, agar Bapak segera selesaikan masalah tanah ini. Selesaikan masalah kasus hukum di tanah yang digunakan oleh UI 3 tersebut dengan cara tangkap oknum-oknum yang ada di RRI. Tangkap orang yang sudah membuat sertifikat bodong di Kementerian ATR BPN. Tangkap itu yang namanya Johnny G. Plate yang tangkap Johnny G. Plate karena dialah sebagai biang kerok permasalahan tanah ini. Bapak Menko yang kami muliakan, proyek strategis nasional, kami ulangi, bahwa proyek strategis nasional dilaksanakan, dibangun di atas tanah yang tidak boleh bermasalah secara hukum. Bagaimana proyek negara, proyek pemerintah dibangun di atas tanah dapat merampok tanah haram itu. Kenapa? Karena tanah itu adalah tanah nenek moyang kampung Bo. Halo bojong, kita dilahirkan. Halo bojong, untuk kenang. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau karena tanahnya dirampas RRI. Mari Bu, halo bojong, dilahirkan. Halo
kampung kenang. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, karena rampasnya dirampas. Mari Bung, Rebut kembali. karena tanahnya dirampas. Mari Bung. Rebut kembali. Lihat Pak Menteri, tolong tunjukkan tuh. Nah tuh lihat tuh Pak Menteri, tolong Pak Menteri, itu adalah itu tuh para pemilik, itu terdiri dari namanya. Kalau ke depan satu, saya membaca ke depan satu saya baca. Nah ini ahli waris Dugani Hapulung, turun. Ahli waris Saban bin Jirin, ahli waris Ani bin Mudin, ahli waris Namin bin Jaman, ahli waris Sanim bin Sawal, Ahmad bin Abbas. Udah. Nah, dari nama-nama tersebut sudah dapat dimengerti bahwa nama-nama orang tua kami bukan berasal dari Bima, bukan dari Sumatera, bukan dari Jawa Barat. Mereka asli suku Betawi yang lahir di kampung. Dan apa target kami, sehingga pada saat ini kami berkumpul rencananya ingin di kantor Menko Polhukam, karena aturan yang baku bahwa ring 1 tidak boleh berkumpul massa, maka kami menerima aturan itu dan kami akan menyampaikan orasi penyampaian aspirasi kami pada saat ini. Bapak-bapak sekalian, Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, kami perkenalkan, kami adalah warga negara Indonesia yang legal, penduduk Kota Depok. Kami adalah warga negara Indonesia berasal dari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kami jam 7 berkumpul di pintu tol Cisalak, kemudian jam 8 kami berangkat menuju ke ibu kota dalam rangka memenuhi hak kami sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi kami, tuntutan kami yang pada saat ini akan kami sampaikan. Pertama, sudah kami perkenalkan siapa kami adalah warga penduduk Kota Depok. Lebih khusus lagi, selain warga Kota Depok, kami adalah ahli waris pemilik tanah adat Kampung Bojong Malaka, di mana kami telah kehilangan hak atas tanah milik kami. Karena apa? Karena digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia tanpa dipenuhi hak kami untuk mendapatkan ganti rugi. Dua ya, pertama kami orang Depok, kedua kami adalah pemilik tanah adat yang dirugikan atas dibangunnya kampus UI 3 tanpa dipenuhi ketentuan untuk mendapatkan ganti rugi. Kedua. Terus apa yang akan kami sampaikan? Aspirasinya apa dong? Ngapain lo? Gitu. Ngapain lo capek-capek dari Depok ke sini untuk apa? Baik, kami sampaikan. Bapak Menteri Menko Polhukam yang sangat kami hormati, bahwa kami pada saat ini berdiri di hadapan Bapak
untuk menyampaikan aspirasi kami terkait dengan adanya permasalahan hukum dan permasalahan sosial yang timbul akibat pendirian pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi akibat adanya proyek strategis nasional kampus UI 3, adanya permasalahan hukum dan permasalahan sosial, sehingga kami pada saat ini ingin menyampaikan aspirasi kepada Bapak sebagai Menteri Koordinator Politik bidang politik hukum dan keamanan yang punya kompetensi untuk menangani dan menyelesaikan segala permasalahan hukum terkait dengan pemerintah dan negara. Apa itu permasalahan hukumnya? Sebagaimana kita ketahui Bapak Menteri, bahwa Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 57 tahun 2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Dikeluarkannya peraturan Presiden nomor 57 tahun 2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia merupakan bukti wujud niat mulia Bapak kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, yang ingin mengangkat derajat umat Islam Indonesia agar di kalangan akademik internasional bisa sejajar dengan negara-negara lain, sehingga marwah umat Islam Indonesia naik ke permukaan secara internasional. Ini tujuan Bapak kita Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden untuk membangun kampus UIT. Tuh, itu. Jadi Presiden kita ingin menaikkan derajat dan marwah umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, supaya di kalangan internasional, akademik internasional sejajar. Kalau Kairo punya Al-Azhar misalnya, kemudian di Arab Saudi banyak universitas Islam, di Indonesia juga ada yang nama Universitas Islam Internasional. Sebagai rakyat, sebagai warga negara yang cinta kepada negara dan pemerintahannya, kami warga Depok, khususnya warga Bojong Malaka, pemilik tanah tersebut, mendukung, mensupport, bahkan menyambut keinginan Presiden Republik Indonesia memiliki kampus UIT 3. Namun sayang Bapak Menko, Bapak Mahfud, niat baik, niat mulia Bapak Presiden kita yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo ingin menaikkan derajat dan marwah umat Islam Indonesia dengan mendirikan kampus Islam Internasional supaya sejajar dengan Kairo, supaya umat Islam Indonesia menjadi sumber peradaban Islam dunia yang moderat, yang rahmatan lil alamin, yang rahmatan lil alamin, tidak didukung oleh pejabat-pejabat bawahannya. Bahkan seolah-olah mengkhianati, seolah-olah ingin mengkhianati tujuan mulia Bapak Presiden untuk membangun kampus UI 3 dengan apa? Dengan menyediakan tanah yang bermasalah. Indonesia tanah airku,
karena sumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dua, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, Merdeka! merdeka, Merdeka! merdeka. Merdeka! Alhamdulillah. Sebagai rakyat, sebagai warga negara yang mencintai pemerintah dan negaranya, layak dan patut dengan sikap sempurna. Saya minta Bapak Ibu sekalian sikap sempurna, karena sikap sempurna karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Mari bersama-sama berdiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sudah sekian lama dikuasai, digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membangun proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana bahwa kita adalah warga negara Pancasilais yang beragama Islam, kita mari bersama-sama kita mulai aksi unjuk rasa ini dengan membacakan suratul Fatihah, dan kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama non-muslim dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ala hadiniyah, ala kulli salihah, syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.